Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasmini, saya dari Manajemen 204. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang infografis perekonomian Indonesia per April 2021. Jadi siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Moneter. Jadi, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas perputaran roda ekonomi di suatu negara. Kebijakan moneter akan dilaksanakan serta diawasi oleh otoritas kebijakan moneter yang ada dalam suatu negara. Kebijakan moneter. Menurut jurnal Sistem Moneter, dalam kurung bank dan lembaga keuangan lainnya, oleh D. Aprilianingsih, pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan berikut ini fungsi kebijakan moneter menurut jurnal Sistem Moneter dalam kurung bank dan lembaga keuangan lainnya oleh D. Aprilianingsih. Yang pertama, mempertahankan iklim investasi. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs dalam kurung mata uang. Yang keenam, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Dan otoritas moneter. Menurut jurnal bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Amanita Nopi, otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara. Para pihak tersebut juga memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Jadi, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penetapan kebijakan moneter? Maka jawabannya adalah Bank Indonesia selaku bank sentral dan pemerintah Indonesia yang juga mempunyai akses untuk mengatur kebijakan moneter. Sedangkan masyarakat tidak memiliki hak untuk menetapkan kebijakan moneter, sebab masyarakat merupakan pihak yang tidak menerima kebijakan moneter tersebut. Jadi, bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB di Indonesia? Singkatnya, nilai PDB ditentukan oleh harga. Berbicara harga yang berlaku tentu tidak lepas dari kondisi inflasi. Artinya, jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Dan itu berarti PDB real akan turun. Dan bagaimana pengaruh PDB terhadap pertumbuhan ekonomi? Tingkat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari pertambahan PDB real dari tahun ke tahun. Jika PDB bertambah, maka pertumbuhan ekonomi semakin baik. Jika rata-rata laju, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga pendapatan per kapita masyarakat. Jadi, nilai tukar atau dikenal dengan kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Kurs merupakan variabel makroekonomi yang turut mempengaruhi volatilitas harga saham. Depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan volume ekspor. Jadi, produk domestik bruto dalam kurung PDB termasuk faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham. Estimasi PDB akan menentukan perkembangan perekonomian. PDB berasal dari jumlah barang konsumsi yang bukan termasuk barang modal. Pertumbuhan ekonomi makro Indonesia 2021. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat berambah. Masalah makroekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang
untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah dapat digunakan suatu indikator penting, yaitu nilai produk domestik bruto dalam kurung PDB atau nilai produk domestik regional bruto. Berikut penjelasannya. Jadi, momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut. Triwulan 1 2021 sebesar 0,74% YoY didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 2,07% YoY yang bersumber BPJS diolah. Sisi pengeluaran. Jadi untuk ekspor sebesar 6,74% YoY dalam kurung tumbuh positif, dan untuk impor sebesar 5,27% YoY dalam kurung membaik, dan untuk konsumsi pemerintah 2,96% YoY dalam kurung meningkat. PNBP investasi sebesar min 0,23% YoY dalam kurung meningkat. Konsumsi rumah tangga min 2,23% YoY dalam kurung masih terbatas. Jadi perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Mencermati nilai kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periode. Jadi perkembangan nilai tukar. Nilai tukar rupiah 14.530 per dolar AS itu pada 9 April 2021, yaitu yield SBN 10 tahun 6,39% dalam kurung 9 April 2021, dan DXY yaitu indeks dolar 92,06% pada 8 April 2021. VLUSD yaitu Australia Note 10 tahun 1,619% pada 8 April 2021. Dan untuk inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi April 2021 sebesar 0,08% dalam kurung MTM, kemudian 0,53% dalam kurung YTD, kemudian 1,37% dalam kurung YoY. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Inflasi IHK 0,13% MTM, inflasi inti atau core inflation 0,14% MTM, inflasi bahan makan bergejolak volatile food 0,15% MTM, inflasi harga yang diatur pemerintah dalam kurung administered price 0,11% MTM. Perkembangan inflasi 1,37% YoY dalam kurung Maret 2021 meningkat menjadi 1,42% pada April 2021. Sasaran inflasi 2021 kisaran sasaran 3,0% plus 1%. Terima kasih. Baik, itu saja penjelasan infografisnya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.